warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, yang terhormat Ibu Desi Priandani, SMM selaku dosen pembimbing pada mata kuliah ini, dan teman-teman semuanya yang insya Allah dalam keadaan sehat semuanya, sehingga teman-teman semuanya bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 4 orang, mulai dari saya sendiri, saya Dr. Abani, saya Dr. Safir, Saya Natasha dari Azhara. saya Novel Putra. Nah, kami di sini akan menjelaskan sebuah materi. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan satu kondisi sederhana. Nih, jika kalian ingin membuka sebuah kedai kopi, manakah faktor yang lebih penting? Kualitas kopi atau lokasi dari usaha kopi itu? Lokasi atau kualitas? Kualitas atau lokasi? Nah, mungkin masing-masing dari kalian akan banyak menjawab kualitas produk atau kualitas kopinya. Namun faktanya, saya telah melihat langsung ada beberapa kedai kopi yang menurut saya memiliki kualitas produk yang biasa-biasa aja, rasa yang biasa-biasa aja. Namun dia pelanggannya ramai, yang belinya itu ramai. Tapi di sisi lain ada juga beberapa kedai kopi yang memiliki kualitas produk bagus, rasanya enak, tapi pelanggannya itu sepi, customer yang belinya itu sepi. Dan kalau itu dan kejadian yang terus-menerus seperti itu akan berdampak sekali ke penjualan hariannya. Dan akhirnya bisa jadi kedai kopi itu tutup permanen atau mungkin kita sebut dengan bangkrut. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai strategi lokasi, mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi, kategori biaya lokasi, sampai metode evaluasi alternatif lokasi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam menentukan lokasi yang terbaik. Nah, ini pembahasan awal yang mungkin saya akan jelaskan sebelum saya masuk ke penjelasan selanjutnya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi dari lokasi itu sendiri. Teman-teman juga sudah tidak asing ya dengan kata lokasi ini. Teman-teman juga sering mendengar lah kata lokasi ini di lingkungan kampus, luar kampus, mungkin di lingkungan rumah. Kalian sudah banyak mendengar kata lokasi. Dan saya yakin kata lokasi ini sering teman-teman kaitkan di pembicaraan teman-teman sehari-hari, betul? Betul. Nah, lokasi ialah tempat di mana perusahaan berlokasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional eksternal perusahaan. Dan selanjutnya ada tujuan penentuan lokasi. Tujuan penentuan lokasi itu ada 2. Yang pertama, efisiensi dari penyerapan informasi. Maksudnya apa? Komunikasi yang dilakukan dengan konsumen, pemasok, atau mitra bisnis itu bisa menjadi lebih mudah dan cepat. Dan yang kedua, efisiensi dari operasional. Maksudnya apa di sini efisiensi operasional? Maksudnya perusahaan bisa menghemat biaya pengeluaran seperti biaya transportasi, distribusi, atau kegiatan produksi, sehingga kegiatan operasional yang dilakukan pun akan lebih efektif nantinya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai definisi dari lokasi dan tujuan penentuan lokasi itu sendiri. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang tidak kalah penting, yaitu faktor penentu lokasi dari sisi input. Itu ada 4. Yang pertama, kemudahan dalam mendapatkan bahan baku. Maksudnya apa di sini kemudahan dalam mendapatkan bahan baku? Maksudnya perusahaan itu cenderung lebih memilih lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku. Contoh, pabrik pengolahan kayu yang dekat dengan kawasan hutan. Supaya apa? Supaya biaya angkutnya nanti itu bisa menjadi lebih murah, karena lokasi perusahaan dengan lokasi sumber bahan baku itu berdekatan. Jadi perusahaan itu bisa menghemat pengeluaran.
Dan yang kedua, kemudahan dalam mencari tenaga kerja. Maksudnya di sini apa kemudahan dalam mencari tenaga kerja? Kita juga sering lihat perusahaan itu pasti berlokasi di penduduk yang ramai, penduduk yang padat. Tujuannya apa? Supaya apa sih perusahaan melakukan itu? Supaya nanti perusahaan ketika mencari tenaga kerja itu mudah, dan pastinya akan mencari keterampilan dari tenaga kerja tersebut yang sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, kemudahan akses transportasi. Akses seperti jalan, terus ada pelabuhan, ada bandara, yang itu sangat penting karena memperlancar kegiatan distribusi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang terakhir, kemudahan dalam mendapatkan air. Yang seperti kita tahu juga, air adalah sebagai salah satu kebutuhan terpenting ya dalam kehidupan, dan air juga tentunya sangat dibutuhkan dalam kegiatan produksi, terutama di distribusi, di bagian makanan, minuman, ataupun tekstil. Nah, sekarang kita lanjut ke faktor penentu lokasi. Mungkin sini saya sebutkan saja ya. Itu ada 7. Yang pertama, kondisi tanah, termasuk harga dan iklimnya. Yang kedua, peraturan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, peraturan pemerintah mengenai pajak dan upah buruh. Dan yang keempat, tanggapan masyarakat setempat terhadap perusahaan. Yang kelima, kemudahan dalam memperoleh utility seperti gas, listrik, dan air. 6, kemudahan transportasi dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ya industri pendukung. Mungkin pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh adik saya. Oke, selanjutnya faktor penentu lokasi. Pertimbangan dari sisi output berkaitan dengan para pengembangan antara lain. Pertama, ada kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi. Lalu kedua, ada kemudahan dalam melayani konsumen. Tiga, ada kemudahan hubungan dengan rekan seperti pihak bank dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama ada risiko perawatan, resiko politik, peraturan, sikap dan intensi pemerintah. Lalu kedua ada permasalahan budaya dan ekonomi. Yang ketiga ada pasar, ketersediaan produktivitas dan upah ketenaga kerjaan. Yang kelima ada ketersediaan pasokan, komunikasi dan energi. Lalu untuk di keputusan daerahnya ada yang pertama ada keinginan perusahaan, budaya, pajak, iklim dan sebagainya. Yang ketiga ada ketersediaan, sifat, serikat, pekerja dan upah tenaga kerja. Yang keempat ada biaya dan ketersediaan layanan umum. Yang kelima ada peraturan hidup setempat, dan keenam intensi dari pemerintah. Kalau misalkan berdasarkan keputusan lokasinya, pertama ada ukuran dan biaya lokasi, sistem transportasi, pembatasan daerah, kedekatan pada jasa atau pasokan yang dibutuhkan. Yang kelima ada permasalahan dampak lingkungan hidup. Masuk dalam kategori biaya lokasi, pertama ada biaya nyata atau tangible cost, biaya-biaya yang langsung dapat dikenali dan dapat dihitung secara cepat. Contoh, biaya layanan umum, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, pajak dan sebagainya. Lalu yang kedua ada biaya tidak nyata, intangible cost, biaya yang sulit untuk ditemukan atau tidak dapat dihitung. Contohnya, kualitas pendidikan, iklim, standar hidup, fasilitas transportasi umum, sikap masyarakat dan sebagainya. Lalu ada lokasi perusahaan jasa. Perusahaan jasa memiliki ciri yang berbeda dalam pengolahan produknya. Adanya interaksi antara konsumen dengan perusahaan penghasil jasa mengharuskan perusahaan jasa harus dekat dengan konsumen. Selanjutnya ada strategi lokasi pada industri jasa. Nah, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam strategi lokasi ini adalah yang pertama, daya beli di wilayah yang dapat menarik konsumen. Yang kedua, kesesuaian antara jasa dan jumlah perusahaan dengan daya membantu wilayah. Ketiga, persaingan di wilayah tersebutnya. Keempat, kualitas persaingan. Kelima, keunikan lokasi perusahaan
Secara garis besar, penentuan lokasi perusahaan bisa dibagi ke dalam dua kategori. Kategori pertama yaitu faktor-faktor yang bersifat kualitatif dan kategori kedua yaitu faktor-faktor yang bersifat kuantitatif. Nah, secara keseluruhan pemilihan lokasi perusahaan bisa dilakukan dengan cara yang A, metode pembobotan faktor, yang B, metode break-even, yang C, metode tarik pemesan, dan yang D, metode analisis potensi piramid atau AHP. Selanjutnya ada metode evaluasi alternatif lokasi. Yang pertama ada metode pemeringkatan faktor atau faktor rating method. Metode ini menentukan lokasi yang memungkinkan adanya objektivitas dalam proses mengenai biaya-biaya yang sulit untuk dievaluasi. Lalu yang kedua ada analisis efektivitas lokasi atau locational break-even analysis. Sebuah analisis biaya volume produksi untuk membuat perbandingan ekonomis di antara alternatif lokasi yang ada. Lalu yang ketiga ada metode pusat gravitasi atau center of gravity method. Sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu distribusi tunggal yang melayani beberapa tokoh antar daerah. Lalu yang terakhir ada model transportasi atau transportation model. Sebuah teknik untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik ke pasar ke beberapa titik permintaan sehingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah metode pembobotan faktor. Yang pertama, tentukan dulu faktor-faktor yang akan dianalisis. Yang kedua, tentukan bobot masing-masing faktor. Nah, faktor bobotnya harus 100%. Yang ketiga, tentukan lokasi-lokasi alternatif. Lalu yang keempat, nilai skor masing-masing lokasi berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan. Misalnya, harga tenaga di lokasi A berapa dan lokasi B-nya berapa. Lalu yang keempat, hitung total bobot skor masing-masing lokasi alternatif dengan mengalihkan bobot masing-masing faktor dengan nilai skor pada masing-masing lokasi alternatif. Yang kelima, bagikan total bobot skor masing-masing lokasi alternatif. Lalu yang terakhir, pilih nilai total bobot lokasi alternatif yang terbesar. Selanjutnya adalah metode break-even. Semua faktor yang dianalisis akan dirubah dan dikelompokkan menjadi biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel cost. Selanjutnya biaya masing-masing lokasi alternatif diplot pada grafik yang sama untuk melihat masing-masing total biayanya dibandingkan dengan biaya-biaya pada lokasi yang lain. Langkah-langkah metode break-even. Yang pertama, tentukan faktor-faktor yang akan diamati pada masing-masing lokasi alternatif. Yang kedua, tentukan biaya tahunan yang akan timbul pada setiap faktor di masing-masing lokasi alternatif tersebut. Yang ketiga, kekelompokan menjadi biaya tetap dan biaya variabel, kemudian dihitung total biaya pada masing-masing lokasi tersebut. Yang keempat, plot biaya masing-masing lokasi alternatif terbentuk dalam suatu peta yang menggambarkan biaya tahunan dan volume yang akan dihasilkan. Dan yang terakhir, ini lokasi yang memiliki total biaya yang paling minimal di antara alternatif lokasi tersebut. Sini ada contoh studi kasus. Bandung memiliki biaya tetap sebesar 20 juta per tahun dengan biaya variabel 50.000 per unit. Cirebon memiliki biaya tetap 40 juta per tahun dan biaya variabel 30.000 per unit. Sementara itu Makassar memiliki biaya tetap paling tinggi yaitu 20 juta per tahun, tetapi biaya variabel paling rendah yaitu 10.000 per unit. Perusahaan mendaftar pabriknya untuk kapasitas 1.850 unit per tahun. Produk yang dihasilkan akan dijual seharga 90.000 per unitnya, di mana perusahaan tersebut sebaiknya mendirikan lokasinya di mana. Berdasarkan data di atas, maka persoalan dapat diselesaikan sebagai berikut. TC atau total cost sama dengan FC tambah TC, fixed cost tambah variable cost. Total cost di Bandung yaitu 20 juta tambah 50.000 dikali 1.850 unit. Hasilnya yaitu 112.500 juta. 112.500. Total cost di Cirebon yaitu 40 juta ditambah 30.000 dikali 1.850 unit, hasilnya 95.500. Dan total cost di Makassar 80 juta ditambah 10.000
dikali 1.850 per unit, hasilnya 98.500.000. Berdasarkan data lokasi yang paling menguntungkan untuk kapasitas 1.850 unit ada di Cirebon. Bisa dibuktikan sebagai berikut: profit setengah CS atau total revenue dikurang total cost dikali Q, price dikali quantity dikurang fixed cost ditambah variable cost dikali quantity. Bandung 90.000 dikali 1.850 unit sama dengan dikurang 112 juta di 112.500.000. Total revenue yaitu sebesar 166.500.000 dikurang 112.500.000, hasilnya yaitu 54 juta. Di Cirebon 90.000 dikali 1.850 unit dikurang 95.500.000, hasil total revenue di Cirebon itu 166.500.000 dikurang 95.500.000, hasilnya profitnya yaitu 71 juta. Di Makassar 90.000 dikali 1.850 unit dikurang 98.500.000. Total revenue-nya atau total pendapatan itu 166.500.000 dikurang 98.500.000 dan profitnya 78 juta. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami mengenai strategi lokasi. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin kami membuka 3 sampai 4 pertanyaan